Baik, berikutnya yaitu laporan dari bendahara. Monggo Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya laporkan posisi keuangan untuk saldo di bulan kemarin di Masjid Nur Salam sebesar 7.143.000. Di Al-Kafi ya? Iya di Al-Kafi. LKP 7.143.000. Untuk hari ini infak dari masjid sebesar 95.000. Ya. Untuk total 7.238.000. Dan untuk saya melaporkan untuk hari ini akan dikeluarkan beasiswa untuk 2 siswa. Yang 1 siswa itu 150. Gitu Pak. Berikut laporan saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Pak Dartono langsung aja. Waalaikumsalam. Isinya kami melaporkan keadaan dari daerah 2. Pada bulan lalu di Masjid Al-Mustafa 2.125.000 rupiah. Kemudian infak malam hari ini di Masjid Al-Barokah 108.000 rupiah. Jadi total ada 2.233.000 rupiah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Berikutnya kita masih ada waktu. Bapak Haji Surasi, monggo. Oh ya, make imam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, saya minta waktu sebentar untuk menyampaikan tentang saya ketika pertemuan di Masjid Muslimin. Ya. Dulu saya akan menyampaikan tentang arah kiblat yang kemudian disambung oleh Pak Rafi meminta penjelasan tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat masjidnya. Maka saya sendiri kemarin waktu 2 bulan kemarin itu sudah begitu banyak acara sehingga saya sempat menyampaikannya. Kemudian kemarin di Al-Kafi saya berani dan tulis itu ya. Alhamdulillah bisa saat ini. Nah, bapak sekalian sudah bukan fotokopian itu ada tertera angka-angka bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi itu berarti yang berlaku tinggal Desember.
Karena kemarin maunya saya menyampaikan bulan Oktober itu, tapi Oktober waktu itu tidak ada kesempatan untuk saya. Nah, saat ini Desember. Bapak sekalian, tentang akhirat. Itu jelas Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 144 itu memerintahkan Rasulullah SAW memang sangat ingin menghadap ke Ka'bah. Akhirnya Allah meridhoinya yang sebelah Baitul Maqdis. Kemudian diridhoi Allah menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Begitu juga pada ayat 150, dari mana saja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan ini satu bentuk yang namanya kiblat. Itu para ulama mengkategorikan ada tiga kiblat, ada kiblat ini. Kalau kita memang berada di Masjidil Haram harus genah nyawang Ka'bah itu tidak boleh membelakangi atau miring. Kemudian kalau ini tidak mungkin, maka kemudian kita yang tidak memiliki kemampuan itu kiblat dzonni, sangkaan. Kemudian masuk ke sini sholat rasa muwawaisa, ya sudah diikuti sholat yang sudah ditentukan takmir. Dulu kita memperprasangka baik takmir itu dalam membuat sholat mesti sudah dengan perhitungan. Dzonni. Ya, kemudian yang ketiga itu namanya kiblat istihadi. Istihadi itu memang kita berikhtiar dengan ilmu untuk mendapatkan arah kiblat yang akurat. Dan di dalam pengembangan ilmu falak yang namanya berkembang ilmu untuk menentukan arah kiblat. Dan dalam menentukan arah kiblat itu diantaranya dengan tiga cara untuk menentukan. Pertama adalah dengan menggunakan istilahnya kompas kiblat. Kemudian yang kedua dengan istinok mencari arah utara yang sebenarnya. Arah utara yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga dengan cara menggunakan perhitungan waktu deklinasi matahari. Dan yang di hadapan Bapak sekalian ini adalah dari perhitungan berdasarkan waktu deklinasi matahari. Kita mengenal matahari itu beredarnya lurus barat timur. Barat timur, matahari itu beredarnya lurus barat timur. Tapi bergeser kadang ke utara, kadang ke selatan. Saat ini berada di selatan ekuator agak jauh. Nah, memperhitungkan deklinasi dan lintang serta bujur tempat. Nah, dari data itulah namanya. Ini perhitungannya seperti ini. Dengan Desember saja, ya. Jadi jelas Desember. Bulan Desember tanggal 1 untuk menentukan arah kiblat di tempat kita di Solo dan sekitarnya itu bayangan benda yang vertikal, di tempat yang horizontal ya, horizontal, benda yang vertikal itu kena sinar matahari, bayangannya pas arah kiblat itu jam 8.45 tanggal 1 ini tadi Lewat. Nah kalau besok ini 8.43 nah besok adalah mendung. Kalau lagi besoknya lagi, maka dengan lihat tanggalnya ini, tanggal 3 misalnya atau tanggal 4 atau tanggal 10
Nah, kalau tanggal 10 nanti jam 8 lebih 27 menit. Benda vertikal di tempat yang datar, bayangan benda tanggal 10 Oktober itu pada jam 8.27 itu menunjuk persis arah kiblat. Dan seterusnya sesuai tanggal ini, sesuai tanggal ini. Dan adalah sasi esok mendung terus. Nanti Januari saya kita kopikan lagi. Nah ini saya kira waktu saja. Ini sudah saya hitung secara akurat satu demi satu dengan rumus namanya rumus geosentris, goniometri. Ini melahirkan perhitungan seperti ini dengan dasar yang saya tulis di bawah ini. Dihitung berdasarkan deklinasi matahari jam 12. Karena deklinasi matahari itu jam 6 pagi dengan jam sore sudah beda, sudah bergeser. Ke utara selatannya sudah bergeser. Maka yang saya ambil tengah-tengah jam 12. Deklinasi jam 12. Dari mana datanya itu dari akurat time yang dibuat oleh Muhammaduddin ahli falak dari JAS Jordania Astronomy Society, kelompok teman-teman kelompok penelpon dari ilmu falak. Jadi saya membuat selama 1 tahun sudah saya hitung, tapi karena kemarin saya hanya akan bukan bulan Oktober, saya bukan hanya 4 bulan. Tapi sebenarnya ada seluruh selama 12 bulan, bahkan yang real pun juga ada. Dan ini sudah saya ringkas, jadi tidak ada waktu setempat, waktu Indonesia Barat, selisih waktu, kemudian itu sudah langsung saya buat hanya waktu daerah dan pembulatannya. Jadi sudah paham tadi? Malah bisa ya. Ini ngobrol. Berlaku Solo saja atau berlaku untuk wilayah Solo atau di desa atau? Ini khusus untuk Solo. Jadi ini saya tahu hanya untuk wilayah Solo karena itu berdasar pada garis lintang garis tujuh tempat. Garis lintang garis tujuh tempat dasar Wonogiri beda. Solo dan sekitarnya. Kalau Solo, Sukoharjo, Klaten, Sragen itu masih bisa. Wonogiri masih masuk. Oh, masih masuk. Selisihnya hanya detik, tidak sampai menit. Ya, tapi kalau sudah sampai di daerah misalnya Jawa Timur itu ya sudah Boyolali masih. Artinya X kali dengan Solo masih bisa digunakan. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya mau menanyakan kepada beliau Bapak Suraji. Berdasarkan yang keterangan di bawah ini, ketika jam 12, maksudnya jam 12 waktu Indonesia atau jam 12 itu di Arab Saudi kan? Ini